Halo, cantik. Hai. Hai, bro. Hai, gimana? Santai aja sih. Minum nih, biar nggak grogi. Lu kan butuh duit buat anak-anak lu. Maaf mas, tadi aku sakit perut, jadi agak lama angkat teleponnya. Aku lagi di luar mas. Mending lo sekarang minta maaf ke suami lo. Habis itu lo cek dokter. Daripada penyakit lo tambah parah kayak gini. Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Senang sekali saya Angel Elga bisa hadir kembali menemani pemirsa. Pagi ini kita akan mengambil hikmah dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Mas Duki Badrowi. Apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Angel, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, rahmat untuk kita semuanya pagi ini ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, pagi ini juga kita kehadiran bintang tamu, yaitu narasumber kita. Tentu saja namanya yang kita samakan menjadi Rina. Langsung saja saya menyapa Rina ya. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Ya Mbak Rina, silakan menceritakan apa yang selama ini yang Mbak Rina pendam dan sampaikan saja. Kebetulan di sini juga ada Ustadz ya. Nanti di sini Mbak Rina juga boleh meminta saran dari Pak Ustadz atau hikmah-hikmah yang nanti kita dapatkan di sini semua ya. Silakan Mbak Rina ceritakan. Gini Pak Ustadz, kehadiran saya di sini kan saya kayak merasa banyak dosa gitu. Merasa dosa saya banyak sama suami saya Pak. Ya karena saya suka membohongi suami saya. Selama ini yang membuat dosa, membohongi apa aja gitu? Saya itu kan, suami saya tinggal di kampung awalnya sama saya. Ya. Kampung itu ekonomi pahit banget ya. Akhirnya saya diajak teman ke Jakarta buat bekerja. Tapi kan nggak mungkin seorang suami itu mengizinkan istrinya untuk kerja kayak di dunia malam, nggak mungkin ya. Gitu. Berapa kali tuh suami saya nggak pernah ngizinin saya untuk bekerja gitu. Tapi saya rayu-rayu, saya hanya bekerja di kayak warung makan, warung nasi, diajak teman. Dia bilang, oh silakan kalau emang itu kerjaan yang halal. Padahal itu bohong Pak Ustadz saya. Saya tuh nggak kerja di warung, asli nggak. Saya kerja di kafe, kayak warung remang-remang gitu. Terus selama ini suami Mbak Rina curiga nggak? Enggak, kan suami saya di kampung. Suami saya di kampung, ngurus anak-anak saya di kampung. Nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali pekerjaan saya di Jakarta. Gitu. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana sih hukum Islam ini secara Islam ya Pak Ustadz ya? Ada seorang istri berbohong kepada suami sendiri demi bertahan hidup di Jakarta gitu. Ya sebenarnya inti dari hukum Islam saya kira pertama soal bohong. Ya. Kalau bohong itu tidak hanya hukum Islam, hukum agama apapun. Itu kan kita tidak diperbolehkan bohong kepada siapapun. Betul. Apalagi kepada suami ya. Suami itu adalah keluarga kita, sudah ada semacam perikatan yang sangat kuat untuk perjanjian setia antara suami dan istri. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa perjanjian antara suami dan istri itu adalah mitsaqon ghalidha. Jadi perjanjian yang sangat agung gitu ya. Dan perjanjian yang sangat agung itu di dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Yang pertama yang terkait dengan Allah ketika meminta janji kepada para rasul. Jadi itu karena tugasnya berat, maka kemudian namanya mitsaqon ghalidha, perjanjian para rasul, Nabi Ibrahim,
Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, itu semuanya berjanji pada Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kerasulan. Itu namanya misaqon ghalidha. Iya. Begitu juga ketika Bani Israel berjanji untuk menaati perintah hukum Taurat, ya, kitab Taurat kepada Allah, itu juga disebutkan misaqon ghalidha. Lalu yang ketiga itu adalah perjanjian suami istri. Nah, perjanjian suami istri itu juga disebutkan sebagai misaqon ghalidha. Jadi nggak boleh ada bohong di situ. Nah, tapi kan kemudian akhirnya Mbak Rina bohong akhirnya kan. Berarti Mbak Rina akhirnya mengingkari sebuah perjanjian suci dalam ketika pernikahan. Kira-kira gitu. Walaupun alasannya karena ekonomi Pak Ustadz. Ya kalau alasan ekonomi saya kira pada dasarnya suami tadi sudah tidak memperbolehkan. Iya. Ya Mbak Rina ya, tidak memperbolehkan keluar dari rumah. Yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu adalah suami. Jadi Mbak Rina harus menerima terhadap apapun gitu kan. Kalau misalnya pun harus mencari rezeki kedua-duanya, nafkah kedua-duanya untuk keluarga, maka sebaiknya itu jangan berpisah. Harus sama-sama. Harus sama-sama apapun, dan ada sifat qanaah yang harus diterima oleh keduanya. Dalam berkeluarga itu qanaah itu artinya menerima terhadap kondisi istri apa adanya gitu ya. Baik dan buruknya gitu kan. Karena ketika sebelum nikah biasanya kan yang nampak baiknya saja kan. Semua indah ya Pak Indah semuanya. Setelah menikah kemudian buruknya ada. Harus diterima qanaah. Begitu juga sebaliknya. Si laki-laki juga ada baiknya. Buruknya nggak kelihatan di awal-awal, terakhir kelihatan. Nah, itulah yang kemudian akhir diterima dan harus berdua komitmen dalam misaqon ghalidha, perjanjian agung tadi itu. Jangan berpisah. Kalau berpisah itu sudah merepotkan. Ada setan Timbul yang fitnah. bisa macam-macam mengganggu. Mbak Rina, selain Mbak Rina membohongi suami ya, kebohongan apa lagi yang Mbak Rina tutupi selama ini gitu, yang membuat Mbak Rina ini rasa bersalah terhadap suami, berdosa terhadap suami? Itu kan namanya dunia malam gitu, godaan banyak ya Mbak. Iya. Kadang-kadang saya suka digodain gitu sama kayak supir-supir, kayak supir truk apa, supir bis apalah, saya suka sering digodain. Tapi saya masih bertahan iman saya gitu, saya nggak mau ngelakuin kayak gitu. Tapi teman-teman suka gimana, suka memperlihatkan kayak uang, kok dia bisa dapat uang banyak gitu. Iya, terus ada temen yang ngomong nanggung katanya kerja kayak gini, kalau nggak kayak gini gitu. Maksudnya Dapat uang. kayak gini tuh apa yang dilakukan teman-temannya Mbak Rina? Mereka tuh kayak menjual diri Mbak, gitu, menawarkan. Tadinya saya nggak mau, udah saya sekedar hanya cari uang tip aja gitu. Tapi kan sementara saya, suami selalu telepon, anak sakit lah yang butuh sekolah, uang. Terus ini ayah nggak kerja, utang di warung gitu kan. Kalau kerja kayak gitu, Mbak, kita nggak bisa ditargetin harus dapat segini-segini, itu tergantung tamu. Iya. Akhirnya saya ikutinlah jejak teman-teman saya gitu. Rin, lu ngapain aja sih di situ? Diem aja kayak patung. Ya lagi nunggu orderan makanan atau minuman dari pengunjung lah. Aduh, lu kapan mau kaya kalau cuma ngandalin uang tips doang? Mending lu kayak kita. Dapat servis lebih, terus tips lebih, akhirnya kita kaya. Iya, sayang. Gue lagi kenalan kamu berduit. Mau nggak gue kenalin? Boleh. Abang, ini deh. Halo cantik. Hai. Hai bro. Hai. Gimana? Santai aja sih. Minum nih, biar nggak grogi. Lu kan butuh duit buat anak-anak lu. Kita tuh udah nyemplung, biar sekalian basah. Ayo dong tangan abangnya. Kaku banget. Langsung aja lah. Ya, Sana. buruan ya. Buruan lah. Ya. Have fun ya. Iya. Bye sayang. Pak Ustadz, ini kan awalnya berbohong kepada suami ya, lalu Mbak Rina sendiri terjerumus ke lembah hitam lalu menjual diri. Bagaimana Pak Ustadz secara hukum Islam ini? Ya itu jelas ya, dari awal tadi sudah berbohong,
itu adalah sebuah perbuatan yang tidak benar ya oleh agama apapun gitu ya. Nah, lalu masuk lagi ke sebuah kehidupan yang lebih gelap lagi ya. Nah, di dunia remang-remang yang asal mulanya mengaku sebagai pekerja di warung biasa, tapi kemudian remang-remang, lalu digoda lagi oleh lingkungannya yang tidak baik, akhirnya masuk terperosok ke dalam kehidupan yang berhubungan yang sebenarnya itu hanya diperbolehkan untuk suami dan istri. Itu juga menjadi bertambah ya apa yang dialami oleh Mbak Rina. Nah, tapi saya kira Mbak Rina, saya juga ingin tahu kondisinya sekarang. Apakah memang akan terus kehidupannya seperti itu, dosanya terus berlimpah-limpah? Karena kalau berzina itu Pak Angel ya, ukurannya itu kalau dalam ukuran hukum Islam gitu ya, maka ukurannya itu udah mati dia. Iya. Karena apa? Hukumnya hukum rajam kan sebenarnya, kan itu hukuman mati. Tetapi dalam kenyataan ketika Rasulullah masih hidup zaman itu, Rasulullah pun juga menghindar untuk tidak menghukum rajam seorang yang mengaku berzina. Dan itu maksudnya agar yang dimaksudkan oleh Rasul itu agar apa? Agar si pezina itu, dan ketika itu yang mengadu itu perempuan gitu ya, supaya si pezina itu lebih bertobat dan memohon ampun pada Allah. Nah Pak Ustadz, ini kan kita sering dengar nih ya, kalau kita berteman dengan teman yang wangi, kayak tukang parfum, kita juga kena wanginya ya. Kalau kita berteman dengan tukang ikan, pasti kita juga akan kena amisnya. Itu benar nggak Pak Ustadz? Betul, betul. Makanya itu disebut bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Rasulullah itu juga mengajarkan kepada kita agar kita berteman dengan orang-orang yang memang akan mempengaruhi kebaikan pada kita. Misalnya berteman dengan para alim, para intelektual, para pelajar, para pembelajar gitu. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru mengarah kepada ketidakbaikan. Saya kira itu otomatis itu. Karena memang ada satu hadis yang menyebut kullu mauludin yuladu alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajlisanihi, bahwa setiap orang itu lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, kecuali lingkungannya lah yang mempengaruhi apakah dia akan menjadi seorang yang tidak beriman, ataukah akan dia menjadi seorang beriman, ataukah menjadi orang yang pendosa, atau menjadi orang yang tidak pendosa. Semuanya itu adalah lingkungan. Itu hadis sahih. Sangat mempengaruhi besar ya lingkungan Pak Ustadz ya. Nah, Mbak Rina ini ada nggak rasa bersalah, berdosa, membohongi suami selama ini? Rasa berdosa sih mungkin banyak, menyesal pun mungkin ada. Tapi kan kalau saya jujur pada saat itu, saya takut suami saya marah. Iya. Pernah lagi lebih berdosanya lagi itu, saya saat melayani tamu, saya ditelepon. Saya ditelepon video call, saya matiin. Video call saya takut. Alasan saya apa? Baterainya lowbat, jangan telepon. Dia balas, anaknya kangen lagi sakit. Saya pergi ke kamar mandi, saya angkat, saya bilang saya lagi sakit perut. Lagi buang-buang air dulu, ayah. Tolong jangan ditelepon, nanti ditelepon balik. Padahal kalau Mbak mau tahu itu saya lagi sama tamu, melayani tamu. Aku juga kangen sama kamu. Lama nggak ketemu sama kamu. Temennya siapa? Bukan siapa-siapa kok. Ya udah, temenin. Ya udah. Ya. Telepon mulu sih dari tadi, ganggu aja. Udah tuh angkat teleponnya buruan. Sebentar aku angkat telepon dulu ya. Cepet sana. Ya halo. Maaf mas, tadi aku sakit perut, jadi agak lama angkat teleponnya. Aku lagi di luar mas. Iya mas, nanti aku pulang ya mas ya, tunggu aku pulang. Iya mas, aku cepat pulang kok. Iya mas, aku minta maaf. Iya. Enggak mas, aku sama teman kok.
hati-hati pulang ya Mas ya. Iya. Iya Mas. Pak Ustadz, ini kan kadang orang kan sudah berbohong nih. Pertama mungkin dia berbohong, ya, berbohong. Tapi akhirnya kebohongan itu yang menjerat dia, akhirnya berbohong lagi gitu Pak Ustadz ya. Iya. Mau nggak mau dia tetap harus berbohong gitu. Nah itu benar nggak sih Pak Ustadz gitu? Misalnya akhirnya dia terjerat lagi, pertamanya dia Betul. berbohong sedikit, akhirnya lama-lama berbohong terus. sekali akan terjadi berbohong 2 kali. Dan seterusnya. Tapi saya kira juga ada hati nurani kita yang akan bisa mengerem ya terhadap berbagai apa yang kita perbuat yang kita anggap tidak baik. Iya. Hati nurani itu biasanya dalam bentuk refleksi kehidupan ya, bagi seorang. Dalam tahap-tahap tertentu biasanya justru hati nurani itulah yang akan muncul untuk mengevaluasi terhadap berbagai tindakan kita. Dalam konteks ini kita berharap, saya kira Mbak Rina sekarang sudah umur berapa Mbak Rina? Saya hampir 40, Pak. Hampir 40 ya. Ya mudah-mudahan 39 ya. sudah cukup matang dewasa untuk merefleksikan kembali jalan kehidupannya dan untuk bisa membangun kembali kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Iya. Nah Mbak Rina ini, maaf ya Mbak Rina ya, mau sampai kapan Mbak Rina membohongi suami terus menutupi diri Mbak Rina seperti ini? Sebenarnya saya udah capek, Mbak. Saya pengen jujur. Saya pengen ngomong, tapi kan saya takut. Takut suami marah terus ninggalin saya. Apalagi sekarang saya lagi keadaan sakit. Saya sering sakit, Mbak. Oh, sakit apa Mbak Rina? Kalau dibilang dokter waktu itu saya punya penyakit kotor. Saya sering berobat. Sampai pernah dirawat juga. Teman-teman itu baik-baik banget ngerawat saya. Udah minum jamu, dikasih jamu, ramuan kayak herbal gitu, tetap aja saya masih sakit. Saya disuruh teman-teman ngomong bilang, itu mah penyakit kayak penyakit ajab katanya. Saya suruh minta maaf sama suami. Nah, ini kenapa ya bagian organ intim gue sering terasa sakit. Padahal gue udah minum obat, minum jamu juga udah, periksa ke dokter pun udah, tapi masih sering terasa sakit. Lu udah berapa lama ngerasain sakit kayak gini? Hampir tiap hari. Gue rasa kayaknya lu kena azab. Azab? Azab gimana maksudnya? Bukannya apa ya? Selama ini kan lo sering ngebohongin suami lo. Lo sering banget ngehianatin dia. Iya, gue emang gak bisa sama dia. Nih ya, gue saranin ke lo. Mending lo sekarang minta maaf ke suami lo. Habis itu lo cek ke dokter. Daripada penyakit lo tambah parah kayak gini. Lo gak mau kan penyakit lo tambah parah? Jadi nanti gue pulang ke rumah, gue minta maaf sama suami gue. Makasih ya. Sabar ya. Nah Pak Ustadz, ini yang Mbak Rina kan mengatakan dia ini sakit karena ajab gitu ya Pak Ustadz ya. Apa benar Pak Ustadz? Apa karena kebohongannya Mbak Rina gitu? Apa yang dikatakan ajab itu apa benar nggak sih Pak Ustadz itu? Tentu saja kalau yang azab langsung ataupun tidak langsung memang bisa terjadi ya. Cuman kan kita tidak bisa memvonis atau menghakimi Mbak Rina itu terkena azab akibat sebuah tindakannya yang membohongi suami. Tidak bisa kita vonis seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya titik poin yang paling penting buat Mbak Rina sebenarnya sekarang apakah masih mengerjakan itu, pekerjaan yang sebenarnya sangat harus dihindari itu, ataukah Mbak Rina sudah ingin berhenti dan atau sudah berhenti sekarang gitu kan, sehingga kemudian kapan akan pulang kembali ke keluarga. Saya kira itu Mbak Rina, bagaimana itu? Udah, saya sudah nggak bekerja lagi. Ya, tapi belum kembali ke suami? Tapi sudah pulang ke suami atau masih di Jakarta? Oh sudah kembali ke suami? Sudah kembali. Sudah, tapi kan dia belum tahu masalahnya, maksudnya masalah saya dia belum pernah tahu. Makanya saya masih ngerasain sakit gitu. Oh Mbak Rina belum cerita sesungguhnya, tapi Mbak Rina punya niat untuk menceritakan apa yang terjadi selama ini gitu. Termasuk penyakitnya Mbak Rina ke suami. Soalnya suami saya orangnya baik banget, Mbak. Nggak pernah marah. Nggak pernah dia marah. Dia tuh percaya banget setiap kali saya ngomong tuh, dia percaya banget. Saya bilang cuma sakit perut. Dia rela tengah malam beli obat. Dia pokoknya sayang banget sama saya. Saya takut, Mbak. Saya takut kalau nanti saya kayak gini terus dia ninggalin saya. Ya, tapi sudah berusaha Mbak Rina untuk
berbicara sama suaminya? Pengen tapi saya masih takut, makanya saya datang ke sini. Siapa tahu saya bisa dimaafin gitu. Iya, ya, kita bantu ya Mbak Rina ya. Nah Pak Ustadz, ini kan kita syuting, kita sudah minta izin juga ke Mbak Rina untuk coba menelpon suaminya, untuk membantu Mbak Rina meminta maaf kepada suaminya ya. Mumpung Pak Ustadz di sini ya, bisa membantu juga Mbak Rina ngomong ke suaminya Mbak Rina gitu ya. Kita telepon langsung ke suaminya Mbak Rina ya. Minta bantu sama tim tawakal ya. Mau? Ya, coba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Mas JJ. Iya, waalaikumsalam. Ya, saya Angel Elga dari program Tawakal Antv. Iya. Ya, saat ini di studio kami ada Pak Ustadz Mas Duki dan juga ada istrinya Mas JJ yang kita samarkan namanya menjadi nama Rina, ya. Iya. Coba Mbak Rina mau langsung sapa suaminya atau gimana? Halo ya. Iya, ayo Bu, halo Bu, ada apa Bu? Ya, Ibu ada di sini ya. Kamu di mana? Ibu ada di tawakal, acara tawakal ya. Ibu kesini cuma mau minta tolong ya. Kamu ikut acara tawakal? Iya ya, Ibu terpaksa. Ibu mau Ngapain minta, kamu di situ? Ibu mau minta maaf sama ayah. Maaf? Maksudnya maaf apaan? Ibu selama ini udah bohongin ayah tentang pekerjaan ibu ya. Bohong? Bohong gimana? Maksudnya ini aku nggak ngerti nih. Maksudnya apa? Bohongin apa? Kan selama ini ayah taunya ibu kan kerjanya cuma di warung makan. Tapi enggak Iya, ya. memang dulu kamu minta izin kerja di rumah makan jadi pelayan. Tapi itu bohong ya. Masya Allah. Terus gimana? Ibu kerja di kafe ya. Apa? Ibu kerja di kafe ya. Di kafe. Diajak sama Kafe temen. ngapain? Ibu bohong ya, maafin ibu ya. Jadi kafe berarti selama ini kamu bohongin aku ya? Hah? Halo? Iya makanya ibu mau minta maaf, ayah mau maafin ibu nggak? Ya tapi kamu selama ini berarti kamu ngebohongin aku dan ngebohongin anak-anak gitu. Iya. Iya aku minta maaf ya. Iya, berarti Ayah mau selama ini maafin yang kamu aku kirim- nggak ya? Berarti yang selama ini yang kamu kirim ke rumah itu uang dari hasil itu. Ya, aku minta maaf ya. Ya Allah. Mungkin ini Pak JJ, mungkin. Udah, sekarang pulang aja kamu. Assalamualaikum. Pulang ke rumah. Biar Pak nanti JJ. kita bicarain masalah ini. Malu didengar orang. Pak JJ. Iya, Ya, Assalamualaikum Pak JJ, masih dengar kita kan? iya Iya. masih. Ya, Pak JJ nih biar lebih tenang, Pak JJ-nya di sini ada Pak Ustadz. Kita kasih Pak Ustadz sebentar ya, berbicara dengan Pak JJ ya. Iya, Boleh? boleh. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak JJ. Ini Mbak Rina, istri Pak JJ, punya niat yang sangat bagus ya untuk membangun keluarga ke depan yang lebih baik. Bahwa sebelumnya memang ada kesalahan ya pada Ibu Rina tentang pengakuan pekerjaan yang tidak sebenarnya. Nah, kalau Ibu Rina ada niatan baik yang luar biasa untuk meminta maaf, kita berharap di sini Pak JJ sebagai suami yang sangat baik tadi dijelaskan oleh Ibu Rina bahwa Pak JJ adalah suami yang sangat baik dan bahkan tidak pernah marah. Bisa kan Pak JJ memaafkan terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya dalam hal ini Mbak Rina yang tidak melakukan hal yang seperti diizinkan oleh Mas JJ sebagai suami. Bisa dimaafkan nggak itu? Iya. Saya maafin Pak, tapi istri saya ini harus pulang dulu Pak ke kampung Pak biar nanti ininya kita remukin lagi di Ya, kampung. saya kira bagus. Harus pulang dulu, membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik, ada komitmen baru untuk tidak saling berbohong dan saling jujur. Kira-kira gitu Mas JJ ya. Iya Pak. Dan sebaiknya bisa nggak Mas JJ untuk berikutnya kehidupannya tidak terpisah. Jadi jangan berjauhan karena kalau berjauhan itu gampang menimbulkan fitnah Mas JJ.
Iya bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini Pak Ustadz, kita ambil semua hikmah dan pembelajaran seperti ini ya. Untuk sebelum kita mengakhiri, kita closing, apa yang harus dilakukan Mbak Rina gitu. Ya, Pak Rina, saya kira komitmennya pulang ya ke kampung. Dan sebaiknya jangan diakui semua terhadap apa yang dilakukan oleh Mbak Rina selama ini. Kalau memang Mbak Rina ingin mempertahankan kehidupan keluarganya dengan baik. Jadi kalau mau diakui itu diakui secara pelan-pelan. Ya. Kalau diakui semua secara langsung itu saya kira tidak semuanya laki-laki bisa terima seperti itu. Jadi marilah pelan-pelan. Tapi yang terpenting bahwa Mbak Rina bertobat kepada Allah. Karena ampunan Allah lebih besar dan lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh Mbak Rina. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Rina, dosa-dosa sebesar apapun itu masih lebih luas ampunan Allah terhadap hambanya, termasuk terhadap Mbak Rina. Pak Ustadz, ini bagaimana nih dengan kisahnya Mbak Rina ini, bagaimana melakukan tobat yang benar-benar agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih dari suaminya Pak Ustadz? Saya kira tobat yang paling gampang itu sederhana, yaitu dalam konsep Al-Quran dan hadis itu disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya tobat yang tidak akan pernah diulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan itu Allah menjamin asalkan hamba-hamba Allah itu melakukan taubatan nasuha, Allah menjamin itu akan mengampuni dosa-dosa hamba yang bertobat itu. Karena kita itu sebenarnya apakah kita akan menjadi orang selamat, apakah menjadi orang yang tidak selamat itu lebih karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena perbuatan kita yang baik atau bukan karena semata-mata karena perbuatan kita yang buruk, tapi lebih karena rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang mudah-mudahan kita harap termasuk kepada Mbak Rina dan kita semuanya mendapatkan itu sehingga kita mendapatkan kehidupan selamat baik di dunia dan di akhirat. Saya kira itu yang paling pokok. Apakah juga dengan sholat 2 rakaat itu Pak Ustadz? Kan saya pernah dengar juga nih kalau melakukan sholat taubat apa gitu. Oh iya, sholat taubat itu tentu saja itu salah satu metode ya. Metode refleksi juga, refleksi diri, mohon ampun, berzikir kepada Allah, sholat malam, tahajud gitu kan. Karena Allah kan juga menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk melakukan sholat malam sebagai nafilah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan memberikan derajat yang baik kepada kita, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Kira-kira seperti itu. Lakukanlah Mbak Rina dengan baik, sholat untuk tobat, samping secara istiqomah, juga tiap malam lakukan permohonan maaf kepada Allah di luar sholat yang 5 waktu tentu saja ya, juga melakukan sholat yang lain. Kira itu. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Duki, dan juga Mbak Rina ya yang sudah berbagi ceritanya kepada kita semuanya di sini. Nah Pak Ustadz, ini dari cerita semuanya ini apa kesimpulannya Pak Ustadz? Kesimpulan yang paling gampang untuk kita tarik dari pelajaran ini, saya kira bukan hanya Mbak Rina yang memang sudah mengalami sebuah kehidupan yang yang pahit, kehidupan yang gelap dalam keluarga. Ternyata banyak dari kita semuanya mengalami kehidupan seperti Mbak Rina, walaupun itu tidak persis seperti itu. Artinya apa yang dialami oleh Mbak Rina itu adalah sebuah cermin cermin bagi kita semuanya untuk mengambil hikmah, untuk mengambil semacam ini adalah mau'izah yang bagaimana agar kita bisa melakukan satu pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini tidak diridhoi oleh Allah menjadi pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga buat Mbak Rina bisa membangun sebuah kehidupan keluarga yang baik. Karena tadi sudah kita katakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang agung. Misakon ghalidha. Kita jaga bersama-sama sebagai keluarga. Saya kira itu kesimpulan yang paling pokok untuk ini Mbak Eka. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Mbak Rina ya. Semoga Mbak Rina lepas dari sini, pulang dari acara tawakal bisa kembali baik dengan suami dan keluarga ya. Itu harapan kita semuanya. Semoga apa yang dialami Mbak Rina bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang. Akhir kata, saya Angela Elga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.